Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Selamat malam. Miss. Bagaimana Malam, kabarnya hari Miss. ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah agak pilek, Miss. Agak pilek. Lagi musim penyakit ya ini. Oke. Iya, Miss. Oke, jadi hari ini materi kita naratif teks. Mungkin ada yang tahu apa itu naratif teks? Sebelum Miss menjelaskan lebih Teks lanjut. tentang, apa, cerita, dongeng, Mas, khayal. Ah, iya benar sekali. Jadi, naratif teks itu adalah teks narasi atau teks yang berbicara tentang masa lampau, ini merupakan cerita imajinasi atau fiksi. Nah, tujuan dari teks narasi ini atau naratif teks ini untuk menghibur para pembaca atau pendengar cerita tersebut dan kita dapat menemukan pesan moral dari sebuah cerita yang disebutkan tadi, itu. Terus, struktur dari naratif teks, itu ada 3. Yang pertama ada orientation, terus complication, terus resolution. Nah, orientation ini, eee, men ada tentang memperkenalkan tokoh, terus waktu, terus juga tempat terjadinya cerita. Yang kedua itu complication. Nah, complication ini menceritakan permasalahan cerita dan bagaimana tokoh utama itu menyelesaikannya. Terus yang ketiga itu resolution. Nah, ini adalah akhir cerita atau masalah itu terpecahkan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Nah, biasanya itu juga ada reorientation tapi ini optional. Nah, ini ada kind of narrative text. Nah, jenis-jenis naratif teks itu ada banyak sekali. Yang pertama ada myths atau mitos. Nah, mitos ini cerita tentang kepercayaan yang berkembang di masyarakat umum dan sudah ada dari dulu hingga sekarang. Nah, selanjutnya ada folktale atau folklore. Nah, ini adalah cerita tentang tokoh-tokoh sejarah fiktif maupun nyata atau non-fiktif yang menjadi panutan atau simbol dari sebuah kebudayaan atau culture dari sebuah daerah. Nah, selanjutnya ada fable. Nah, fable ini cerita yang ditokohkan oleh hewan hewan sebagai pelaku cerita. Nah, yang keempat ini ada legends. Legends ini atau legenda ini cerita yang mengisahkan tentang asal-muasal terjadinya sebuah tempat atau munculnya sesuatu yang dihubungkan dengan kesaktian orang-orang tertentu. Nah, yang kelima ada fairy tales. Nah, ini cerita yang berlatar tentang kerajaan atau istana yang biasanya terdapat karakter-karakter seperti Cinderella, raja, ratu, terus pangeran, peri, penyihir, dan lain sebagainya. Terus ada misteri. Misteri ini, cerita yang tentang suatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang dan biasanya tentang kejadian horor atau supranatural. Terus yang terakhir itu ada klasik atau cerita klasik ini adalah cerita kuno yang tak kenal batasan waktu, bisa dinikmati hingga 1000 tahun dari sekarang. Mungkin ini yang bisa disebutkan, tapi masih ada banyak lagi jenis-jenis dari naratif teks. Selanjutnya ada karakteristik dari naratif teks. Karakteristik ini di dalam teks yang pertama itu isi teksnya itu ataupun karangannya itu membahas mengenai cerita atau peristiwa dan kisah tertentu yang terdiri dari beberapa susunan paragraf serta menggunakan gaya bahasa naratif atau menceritakan sesuai dengan urutan waktu. Terus ada cerita yang dibuat mempunyai kronologi, urutan secara jelas mulai dari awal cerita sampai dengan akhir cerita. Lalu, memuat suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat konflik, terus memiliki unsur-unsur pembentukan seperti tema, terus setting, latar, waktu, terus karakter atau penokohan, atau lain sebagainya. Terus yang kedua itu ada linguistic elements, itu unsur kebahasaannya itu, menggunakan simple past tense. Terus itu contohnya seperti killed,
terus drunk dan extra. Lalu menggunakan adverb of time, itu contohnya once upon a time, terus terus long ago, a long time ago, terus it happened on one day, terus dan lain sebagainya. Lalu menggunakan time conjunction itu seperti when, then, suddenly, lalu etc. Terus menggunakan unsur karakter spesifik tidak umum itu contohnya seperti Cinderella, Snow White, terus Aladdin, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan action verbs, yaitu sebuah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Itu seperti killed, dug, walked, dan etc. Lalu menggunakan direct speech atau kalimat ujaran langsung dalam present tense. Itu contohnya Snow White said, "My name is Snow White." Seperti itu. Nah, ini Miss mempunyai contoh cerita tentang Malin Kundang. Mungkin bisa dibaca dahulu ini dari yang sini. Nanti kalau sudah membacanya, Miss akan next. Ya, terus ini yang selanjutnya ceritanya agak lumayan panjang ya. Selanjutnya, Miss nanti akan bertanya tentang struktur dari teks ini. Oke, ini yang terakhir. Mungkin sudah membacanya? Sudah apa belum? Sudah, Miss. Sudah. Mungkin ada yang bisa menyebutkan strukturnya tadi apa aja? Ya, Iya. paragraf 1 itu tentang orientation. Iya. Oke, paragraf 1 ini tentang orientation. Iya, Iya. benar sekali. Lalu paragraf 2, siapa yang mau menjawab? Paragraf 2 ini apa? Termasuk apa? Saya, Miss. Ya, silahkan Mbak Putri Amalia. Paragraf 2 sampai 6 itu complication. Ya, paragraf 2 ini sampai 6 complication. Oke, sampai 6 ini complication. Terus, kalau 2 sampai 6 complication, yang ke-7 dan 8 ini apa? Paragraf 7 resolution. Lagi batuk ya. Minum. Maaf, Miss. Gak apa-apa, minum aja dulu gak apa-apa. Oke, paragraf 7 apa tadi, Mbak Adelia? Resolution, Miss. Oke, resolution. Terus paragraf 8 ini termasuk reorientation. Nah, ini paragraf 8 ini pesan moralnya dari cerita tadi, cerita tentang Tangkuban Perahu, tentang Tangkuban Perahu itu. Nah, ini yang Miss maksud tadi, yang paragraf 8 ini yang termasuk opsional, itu bisa ada atau tidak di dalam sebuah cerita khayalan